Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semua hari ini? Masih. Ayo sekarang kita tepuk semangat dulu ya biar makin semangat. Tepuk semangat. 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 Iya, semangat semua. Sekarang karena semuanya sudah semangat, ayo berdiri semuanya. Berdiri, kita periksa kerapian masing-masing. Yang laki-laki rapikan rambutnya, yang perempuan rapikan jilbabnya. Dasi dan sabuknya juga dirapikan. Setelah semuanya sudah rapi, periksa laci dan kolong meja kalian. Kalau ada sampah, sampahnya diambil dan dibuang di tempat sampah. Sudah diambil semuanya? Sudah. Sudah bersih? Sudah. Sekarang kalian duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita mulai pelajaran dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ada yang masih ingat pelajaran kemarin? Saya. Ya, apa lagi? Rukun dalam perbedaan. Rukun dalam perbedaan, benar sekali. Contoh dari sikap rukun dalam perbedaan? Gotong royong. Gotong royong, pintar. Kegiatan awal kemerdekaan yang menyangkut rukun dalam perbedaan? Nggak tahu. Kamu tahu? Nggak tahu. Ibu kasih tahu ya. Kegiatannya itu adalah saat pengibaran sangsaka merah putih. Kenapa kegiatan tersebut disebut rukun dalam perbedaan? Nggak tahu. Nggak tahu karena saat kegiatan itu diikuti oleh beberapa anggota dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Supaya upacara bisa hikmat, maka setiap anggota harus saling menghargai dan harus rukun untuk memahami perbedaan para anggotanya. Oleh karena itu, kegiatan pengibaran sangsaka merah putih pada awal kemerdekaan itu juga termasuk kegiatan rukun dalam perbedaan. Pengibaran sangsaka merah putih menandakan bahwa saat itu Indonesia telah merdeka. Selain pengibaran sangsaka merah putih, proklamasi juga salah satu tanda bahwa Indonesia sudah merdeka. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, harusnya Indonesia sudah dinyatakan merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan, segala bentuk penjajahan. Namun pada kenyataannya, Indonesia masih mengalami penindasan dari bangsa luar. Ada yang tahu kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nggak tahu. Kalau upaya yang dilakukan bangsa Indonesia untuk melawan penindasan, kalian tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Upaya apa saja supaya kalian bisa tahu? Ayo kita membaca. Kalian bisa buka buku tema 2 halaman 44 dan 45. Di situ ada bacaan. Coba kalian baca dalam hati. Sudah selesai membaca? Sudah. Sekarang coba dilihat di bawah bacaan. Di situ ada peta pikiran. Bentuknya nggak jauh beda seperti peta pikiran yang ibu miliki. Sudah tahu? Sudah. Nah, sekarang kalian kerjakan berpasangan ya, satu bangku, satu kalian kerjakan. Ibu beri waktu. Nanti yang sudah bisa angkat tangan dan menunggu teman kalian supaya selesai semuanya. Paham? Paham. Paham. Tidak. Kesusahan dalam mengerjakannya? Tidak. Tidak. Amel, kamu susah mengerjakannya? Bisa? Bisa? Bisa. Kamu bisa ngerjainnya? Bisa, Bu. Bisa, pintar semuanya. Ayo, waktunya habis. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah, pintar. Sekarang ibu mau tunjuk atau kalian yang angkat tangan? Ibu mau tunjuk atau kalian angkat tangan? Angkat tangan. Angkat tangan, iya angkat tangan. Dari situ saja nanti menjawabnya, nggak usah maju ya. Ya. Sekarang siapa
Siapa yang mau menjawab peta pikiran yang pertama? Apa? Siapa yang mau Saya. menjawab? Iya, kamu, Leli. Apa? Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya. Yang lainnya juga sama? Iya. Iya, sama. Berarti jawabannya adalah pertempuran Surabaya. Kemudian Ibu acak aja ya. Siapa yang mau menjawab peta pikiran siapa? Saya. Iya, kamu, Amel. Apa? Siapa? Arek-arek Surabaya dan pasukan Inggris, Bu. Arek-arek Surabaya dan pasukan Inggris. Betul. Kemudian kapan kejadian itu terjadi? Kejadian dalam bacaan itu terjadi? Saya, Bu. Iya, kamu. 10 November 10 November. Tahun berapa? 1945 Betul sekali. Di mana? di Surabaya. Iya, di Surabaya, betul. Tinggal mengapa dan bagaimana? Tinggal 2 yang belum terisi. Ayo kalian cepet-cepetan angkat tangan ya. 1, 2, 3. Angkat tangan. Saya. Iya, kamu mau menjawab mengapa atau bagaimana? Mengapa? Mengapa kejadian itu bisa terjadi? Karena pasukan Inggris mengeluarkan ultimatum. Karena pasukan Inggris mengeluarkan ultimatum. Yang lainnya sama? Iya. Iya, betul. Kemudian yang terakhir, siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab bagaimana? Saya. Iya, kamu. Bagaimana kejadian pertempuran Surabaya ini bisa terjadi? Ultimatum ditolak oleh pihak Indonesia dan pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Iya, betul. Kalian semuanya juga jawab seperti itu? Iya, Bu. Iya, betul. Peta pikiran sudah dikerjakan dengan baik. Kita beri apresiasi buat kalian semua. Ya, terima kasih ya sudah mengerjakan dengan baik. Nah, pertempuran Surabaya merupakan salah satu upaya atau strategi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Strategi ini dilakukan oleh bangsa Indonesia. Ada strategi lain selain pertempuran Surabaya ini. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti kelompok 1, kamu kelompok 1, kamu kelompok 2, kamu kelompok 3, kamu kelompok 4, dan kamu kelompok 5. Ibu membagi kalian satu kelas menjadi 5 kelompok. Nanti setiap kelompok kalian mencari informasi mengenai upaya atau strategi atau perjuangan bangsa Indonesia dalam hal mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, kalian tulis peta pikirannya di bawah informasi tersebut. Kemudian di bawahnya lagi kalian beri komentar mengenai perjuangan tersebut. Sudah paham? Sudah. Paham. Ya, Ibu kasih kalian waktu mengerjakannya selama 1 minggu. Jadi bisa dikumpulkan minggu depan. Paham? Paham. Sekarang kita lanjutkan. Masih tentang upaya mempertahankan diri. Upaya mempertahankan diri ini tidak hanya dimiliki oleh manusia, tetapi hewan juga memiliki kemampuan tersebut. Nah, hewan juga memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri di lingkungannya. Dengan cara apa? Kalian tahu? Tidak. Tidak. Nah, hewan mempertahankan dirinya itu dengan ciri khusus yang dimiliki hewan tersebut. Kalian tahu ciri khusus? Tidak. Tidak. Ciri khusus adalah ciri yang dimiliki oleh hewan-hewan tertentu. Jadi di hewan 1 tidak memiliki ciri, di hewan 2. Begitu pula sebaliknya. Jadi ciri-ciri setiap jenis hewan itu berbeda. Nah, ciri khusus ini dipengaruhi oleh lingkungannya. Mengenai ciri khusus yang dimiliki oleh hewan itu nggak jauh dari ciri-ciri habitatnya. Sekarang kalian amati peta pikiran mengenai hewan ini, ciri-ciri hewan dan habitatnya.
Ibu punya beberapa gambar. Gambar pertama, tahu ini gambar apa? Ayam. Ayam. Kalian tahu ciri khusus yang dimiliki ayam? Punya jengger, Bu. Iya, ayam punya jengger. Kemudian apalagi yang menjadi ciri khusus ayam? Gak tahu. Bentuk kakinya. Coba amati bentuk kakinya. Bentuk kakinya seperti cakar. Nah, ini berfungsi untuk menggali tanah. Kemudian ciri khusus lain yang dimiliki ayam adalah bentuk paruhnya. Ini untuk ayam makan, mempermudah ayam mencari makan. Coba sekarang amati gambar kedua. Ini gambar apa? Bebek. Kalian tahu ciri habitat bebek? Di darat dan di kolam. Ya betul, tapi kurang tepat ya. Ciri habitat bebek adalah di daratan yang berair. Contohnya seperti apa? Rawa. Rawa, iya rawa. Di rawa, kemudian di danau. Kemudian dia juga hidup di daratan yang ada kubangan, airnya juga bisa kan? Bebek juga diternakan. Ciri khusus yang dimiliki bebek apa? Kakinya. Kakinya. Iya, bentuk kakinya? Ada selaputnya. Ya, ada selaputnya. Fungsi selaput pada kaki bebek Untuk berenang. Iya, untuk mempermudah bebek dalam berenang. Kemudian ciri khusus apa lagi yang dimiliki bebek? Paruhnya. Bentuk paruhnya. Kenapa bentuk paruhnya? Pipi, Bu. Iya, bentuk paruhnya pipi. Fungsinya apa? Bentuk paruh seperti itu? Untuk mencari makan di lumpur. Iya, betul. Pinter kamu. Untuk mempermudah bebek mencari makan di lumpur. Selanjutnya ibu punya gambar yang ketiga. Ini gambar apa? Ikan. Ikan. Kalian tahu ciri habitat ikan di mana? Gampang banget ini. Air. Iya, pintar sekali. Di air, hanya di air ya. Ikan nggak tinggal di darat. Iya. Ciri yang dimiliki ikan? Bernafas menggunakan insang. Iya, bernafas menggunakan insang. Di mana letak insang? Gak tahu. Letak insang di belakang kepala. Kemudian ada ciri khusus yang lain apa? Kalian tahu? Adalah apa ini namanya? Sirip. Sirip. Betul sekali, sirip. Fungsi sirip adalah Untuk berenang. betul, untuk berenang. Sirip pada ikan berfungsi sebagai alat gerak di dalam air. Kalian sudah pintar. Di gambar ketiga, selanjutnya ibu punya gambar lagi. Gambar terakhir. Gambar apa ini? Gambar apa ini? Bunglon. Bunglon. Ciri khusus apa yang dimiliki bunglon? Bisa berubah warna. Pintar, bisa berubah warna. Kemudian apa lagi ciri-cirinya? Ini yang menjulur panjang ini? Lidahnya. Iya, lidahnya yang panjang. Fungsinya apa? Untuk menangkap mangsa. Pintar. Bunglon memiliki ciri-ciri yang seperti itu karena ciri habitat bunglon ada di Hutan. hutan. Kemudian di mana lagi? Di pepohonan. Di pepohonan. Kemudian di semak-semak. Jadi untuk berkamuflase atau menyamar supaya tidak diserang mangsa, bunglon bisa merubah warna dirinya seperti warna lingkungannya. Kemudian lidah panjangnya ini berfungsi untuk menangkap mangsa dari jarak yang lumayan jauh. Lidahnya ini bisa sepanjang 1 kali tubuhnya. Panjang banget ya. Dari keempat gambar ini tadi apa yang bisa kalian simpulkan? Bahwa hewan mempunyai ciri khusus yang berbeda-beda sesuai habitatnya. Iya, betul sekali. Ciri khusus yang dimiliki hewan berhubungan dengan lingkungan tempat tinggal hewan tersebut. Contohnya tadi ikan ya. Yang pertama tadi ikan. Ikan memiliki insang untuk bernafas di dalam air. Kemudian ayam
bentuk kaki ayam yang seperti cakar untuk menggali tanah. Kemudian ada bunglon yang bisa merubah warna tubuhnya untuk menyamar, mengelabui musuh. Kemudian ada bebek. Bebek memiliki selaput pada kaki untuk mempermudah geraknya saat berenang. Mengenai ciri khusus yang dimiliki bebek, kalian pernah mengamati bebek saat berenang? Tidak. Apa kalian mau tahu nggak cara bebek berenang seperti apa? Mau. Nah, supaya lebih jelas lagi, kalian buka buku paket kalian halaman 49. Di situ ada penjelasan mengenai bebek. Sekarang coba kalian buka buku halaman 49. Di situ ada bacaan mengenai bebek. Kalian baca dalam hati. Setelah selesai membaca, kalian buka halaman 50. Di situ ada tabel pengamatan tentang. Setelah selesai membaca bebek di halaman 49, kalian buka halaman 50. Di situ ada tabel pengamatan. Kalian tulis 3 hewan di sekitar kalian dengan ciri khusus dan ciri habitatnya. Kemudian kalian tulis kesimpulan dari hasil pengamatan tersebut. Nanti setelah selesai, Ibu akan tunjuk kalian satu-satu untuk menyebutkan jawabannya. Ada yang mengalami kesusahan? Nggak ada. Bisa semua? Bisa, Bu. Sudah selesai? Sudah. Sudah, pinter ya, cepet banget ngerjainnya. Ibu mau tunjuk atau kalian yang angkat tangan? Terserah. Terserah. Oke, Ibu tunjuk ya. Nomor 1 kamu Amelia. Ya, Bu. Hewan apa yang kamu tulis? Pertama, Cicak. cicak. Ciri khusus apa yang dimiliki cicak? Bisa memutuskan ekornya Iya, betul. Kemudian apa lagi? dan bisa merayap di dinding. Merayap di dinding. Ciri habitat cicak di mana? Di sekitar manusia. Iya, betul. Kemudian nomor 2, Ibu mau nunjuk 1, 2, 3. Kamu, Alivia. Apa jawaban yang kamu tulis di nomor 2? Kelinci. Kelinci. Iya, betul, kelinci. Ciri khusus yang dimiliki kelinci? Telinganya panjang. Kemudian, ciri khusus lainnya? Kaki belakang lebih panjang. Kaki belakang lebih panjang. Habitatnya di mana? Di padang rumput, Iya, kemudian di hutan. hutan. Iya, betul. Sekarang nomor terakhir. Jika Ibu mau menunjuk kamu Camelia Junior, hewan apa yang kamu tulis? Cumi-cumi. Cumi-cumi. Ciri-ciri apa yang dimiliki cumi-cumi? Mempunyai tinta dan tentakel untuk menangkap musuh. Iya. Terus ciri habitatnya? Di laut. Di laut. Pintar. Hewan tadi sudah disebutkan dan yang terakhir adalah kesimpulan dari hasil pengamatan kalian. Ada yang mau menyebutkan hasil pengamatannya? Siapa yang mau menyebutkan hasil pengamatannya? Saya. Iya, coba kamu. Apa hasil pengamatanmu? Bahwa Dari hasil pengamatanmu? hewan mempunyai ciri khusus yang berbeda-beda sesuai dengan habitatnya. Iya. Hewan yang tinggal di darat mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan hewan yang tinggal di air. Iya, pintar. Sudah pintar semuanya, sudah bisa menyebutkan kesimpulan dari hasil pengamatan kalian. Sekarang waktunya udah mau habis. Ibu mau tunjuk satu anak untuk menyebutkan kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Ibu mau tunjuk kamu. Coba sebutkan apa aja yang kita pelajari hari ini. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia Iya, kemudian sama ciri-ciri khusus hewan dan ciri-ciri habitat hewan. iya, pintar. Betul sekali. Kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, upaya bangsa Indonesia dalam hal mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian upaya yang dimiliki oleh binatang untuk mempertahankan hidupnya dengan ciri-ciri khusus yang dimilikinya.
kemudian ciri-ciri khusus yang dimilikinya sesuai dengan ciri-ciri habitatnya. Kalian jangan lupa kerjakan PR yang tadi. Jangan malas mengerjakan PR ya. Minggu depan Ibu akan koreksi tugas kalian. Sudah dimasukkan tas semua buku-bukunya? Sudah. Sudah siap untuk pulang? Siap. Iya, sudah siap semua ya. Semangat ya. Nanti kalau pulang, jalan kaki, jalannya di pinggir aja. Nanti yang dijemput orang tuanya tunggu di pos satpam, jangan kemana-mana. Sekarang kita bersiap untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu tutup pelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.